Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut setelah istirahat ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat utama. Siapa yang masih ingat apa tuh itu pengertian dari kalimat utama? Siapa yang masih ingat? Kalimat yang berisi informasi yang seperti apa? Sama penting. Ya, langsung kan ada kata kuncinya itu. Kalimat utama berarti kalimat yang berisi informasi utama atau informasi penting ya. Sekarang kalimat penjelas itu apa? Mari kita belajar bersama. Ini Bu Tika share modul ya, karena tadi seperti Bu Tika ceritakan office Bu Tika sedang ngambek. PowerPoint-nya tidak bisa dipakai, semuanya tidak bisa dipakai. Ini mutung, habis ini Bu Tika mau ke Pak Rohman dulu. Oke, sudah muncul anak-anak? Sudah ya? Oke, sip. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan kalimat utama serta kalimat penjelasnya. Ya, kalimat utama kemarin kita sudah belajar. Kalimat utama itu kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Jadi intinya kalimat yang berisi informasi utama. Oke. Kemudian kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir, bisa jadi di awal dan juga di akhir. Nah, ada 3 jenis, Cah. Ya, ada 3 jenis paragraf dilihat dari kalimat utamanya. Kalau paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif ya. Di awal namanya paragraf apa anak-anak? Deduktif ya. Kemudian kalau paragraf yang kalimatnya di akhir ini dinamakan paragraf induktif ya. Kalau di awal itu deduktif, kalau di akhir itu induktif ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Coba kalau yang di awal dan di akhir, nah ini yang paling gampang Ki. Misalnya ini kebalik-balik tapi Bu Tika harap kamu bisa ya. Awal, aude. Nah, kamu ingatnya gitu aja. Aude. Awal deduktif. Nah, aude, gelap ya. Aude ya. Aude berarti awal deduktif. Ya, terus kamu gampang oh nih awal deduktif berarti nih akhir induktif ya. Terus kalau yang di awal dan di akhir ini namanya paragraf campuran. Oke. Sekarang selain itu ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas ya. Nih perhatikan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Jadi sudah dijelaskan di kalimat utama, yang utamanya informasi pentingnya, kemudian dijelaskan lagi, didukung, dikuatkan lagi oleh yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini sebentar ketika kok ada telepon. Bentar ya Bu Hayu. Ya, kalimat penjelas biasanya bersifat khusus. Kalau kalimat, kita tulis dulu ya. Nanti ditambahi di buku modulmu atau di handoutmu. Kalau kalimat penjelas bersifat khusus, kalimat utama bersifat umum ya. Kalimat utama bersifat umum. Jadi gitu. Umum ya. Kalimat utama bersifat umum. Kalau kalimat penjelas bersifat khusus, maka kalimat utama bersifat umum. Ya, ditulis di handoutmu itu ditambahi keterangan ya. Itu ada di halaman berapa ini? Halaman 4. Ada di lembar keempat mungkin. Ya.
Di handout ya, yang ada di biru-biru, bukan di pulpena, Nang, di handout. Di handout itu yang kertas yang kemarin Butika print kan itu loh, yang ada gambar namamu, gambar nama, ada tulisan namamu dan ada huruf M itu. Belum punya, Bu. Ya, dan itu ditambahi, ditulis yang rapi, kalimat umum, kalimat utama bersifat umum. Lalu adiknya Mbak Gendis itu kelas berapa itu? Kelas TK besar. Oh, TK besar. Oke. Ya, kalimat penjelas bersifat khusus. Kalau kalimat utama bersifat umum. Nah, gampang itu, Cah. Kan utama berarti utama umum. Nah, gitu ya. Kamu kalau ingat-ingat tuh. Di aude, awal deduktif. Ini akhir berarti induktif. Ya, oke, sudah ditambah ya, sudah ditulis ya. Kemudian kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi kamu kalau membuat paragraf itu harus saling berkaitan, anak-anak. Kalimat utamanya apa, kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas, tetapi syaratnya setiap kalimat harus saling berkaitan. Misalkan, hari ini aku pergi ke sekolah. Aku pergi ke sekolah naik sepeda. Tiba-tiba di jalan aku terjatuh. Kemudian sepedaku rusak. Nah, misalnya merusak nih banget ya itu. Jadi berkesinambungan. Jangan sampai misalkan begini. Hari ini aku masuk sekolah. Kakekku mengajakku pergi ke kebun binatang. Lalu aku tidur. Misalkan gitu ya, kok iso mangkat sekolah nih kebun binatang terus tidur. Nah, itu kan tidak ada kaitannya ya, anak-anak ya. Dan kalimat penjelas juga nih biasanya berupa data, fakta, contoh, opini dan sebagainya. Opini itu pendapat. Ini bisa ditulis nih, opini sama dengan pendapat. Ditambahi di bukumu di catatan, opini sama dengan pendapat. Ditulis ya, suatu ketika bisa jadi Butika itu memberi pertanyaan dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Apa itu pendapat nama lainnya? Oh, opini, Bu. Ya. Jadi sebagai pengetahuan kamu juga. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong, opinimu apa iki tentang ini? Oh, berarti maksudnya tuh, pendapatnya yang diminta. Ya. Jadi biar menambah pengetahuan. Sampai sini paham, Cah? Paham, Bu. Oke, supaya tidak ngantuk kita regangkan tangan kamu ya, supaya sehat dan tetap semangat dikibas-kibaskan ya, biar kamu meleks ya. Oke, jangan sampai kena temanmu ya, juga sampai ya temanmu di mana kalau di kelas bisa jadi kena itu ya. Oke, terus diputar-putar bahumu ke belakang, ke depan. Ya, kemudian diangguk-anggukkan kepalamu ke kanan ke kiri supaya ada pergerakan dalam kegiatan sehari-harimu, tidak hanya duduk-duduk ya. Boleh sambil berdiri juga, meregangkan punggungmu itu yang apa namanya dari tadi duduk terus, kesel ya. Oke. Saya. Nah, oke. Sudah sampai sini, Butika tanya lagi. Paragraf yang kalimat utamanya di awal namanya paragraf deduktif. Kalau yang di akhir induktif. Kalimat penjelas bersifat khusus. Kalau kalimat utama bersifat umum. Oke ya. Oke sih. Sekarang Butika lanjutkan. Nah, ini contohnya anak-anak. Nih. Contoh. Ikan memiliki sistem gerak yang unik.
Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air ya. Jadi dari sini kita bisa tahu kalimat utamanya yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalau kamu menuliskan ide pokok, berarti ini menceritakan tentang apa nih ikan, Bijak? Sistem apanya pada ikan? Kalau bisanya, ya berarti ide pokoknya kamu bisa tuliskan seperti ini saja, sistem gerak pada ikan ya. Kalau enggak, kamu bisa juga nambahi lagi sistem gerak yang unik pada ikan. Jadi itu ide pokoknya. Kemudian setelah tahu ide pokoknya, kamu tuliskan kalimat utamanya. Ini jelas ya. Kalimat utamanya, informasinya kan tadi tentang sistem gerak. Berarti kalimat utamanya yang depan ini nih, Bu. Jadi kalimat utamanya yang ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ini kalimat utamanya yang ini. Kemudian kalimat penjelasnya didukung, dijelaskan lagi kok bisa sistem gerak yang unik itu maksudnya gimana. Terus dia jelaskan lagi nih di sini di paragrafnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air ya. Jadi kalimat penjelas intinya menjelaskan, mendukung, menguatkan dari kalimat utama. Sampai sini paham perbedaannya anak-anak antara kalimat utama dan penjelas? Paham, Bu. Nah, kalau kalian sudah tahu kalimatnya, kalimat utamanya ada di sini. Arti dia paragrafnya paragraf apa ini? Paragraf apa? Ayo. Ya, aude, iling-iling aude, awal deduktif. Oh, ini di awal, Bu. Berarti dia paragraf deduktif ya. Seperti itu ya, anak-anak ya. Sekarang coba kita belajar di sini ya. Buka handout-nya masing-masing. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita belum punya, Bu. kerjakan bersama-sama ya. Kita bahas bareng. Perhatikan, Cak. Ketika tak meluruskan punggung. Nih, perhatikan. Ya. Ketika pengen yang baca, siapa yang mau membaca? Oke, siapa yang mau baca? Mana yang angkat tangan yang mau baca siapa? Lihat Kiki dulu, lihat Kiki. Siapa itu? Daniel? Oh, ternyata dia begini-begini. Siapa yang mau? Angkat tangan saya, Bu. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, Tasya ya. Silakan Mbak Tasya. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2019, masih ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan tol. Mengendarai kendaraan saat mengantuk adalah salah satu penyumbang terbesar dari angka di atas. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena kelalaian ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Maka kita harus selalu berkonsentrasi ketika mengendarai kendaraan di jalanan. Selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Nah, dari paragraf ini, bisakah kalian temukan kalimat utamanya? Rama. Ya, yang mana, Nang? Rama? Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Ya, benar sekali ya. Sampai sini saja ya kalimat utamanya. Jadi kamu tuliskan di handout-mu. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah, nah, dituliskan di sini. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Dari bacaan ini, dari paragraf ini, kalian tahu ide pokoknya?
Siapa yang bisa jawab kira-kira ide pokok ini maksudnya ki cerita ini ide pokoknya apa, intinya tuh apa, masalahnya gimana? Kira-kira apa, siapa yang bisa? Salah tidak apa-apa, yang penting berusaha. Yuk. Apa kira-kira Mbak Jihan? Ini menceritakan tentang apa? Kecelakaan yang diakibatkan oleh apa? Dia dari kalimat utamanya saja. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi. Ya, betul ya. Itu ide pokoknya ya. Terus kalimat utamanya dituliskan dulu ya. Ini ya. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Sudah selesai nulisnya? Ya. Ya, oke. Sekarang yang B. Kalimat utama terletak di titik-titik kalimat atau di titik-titik paragraf, maaf. Berarti yang ini kalimatnya di mana letaknya? Di awal apa di akhir? Awal. Di awal. Berarti kamu tulis di awal ya. Di sini tulisannya awal. Ya. Terus kalau yang tadi ini tulisannya kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, masih sering terjadi. Ya. Nih, sampai sini paham dulu, Cah, mencari kalimat utamanya. Paham, Bu. Oke, sekarang nomor C ya, 1C. Deduktif. Ya, berarti apa? Apa, Dastan? Deduktif. Masih mati tuh, Nang. Masih mati mikrofonmu, Dastan. Nah, apa? Ya, Bu. Nang? Kalimat utama paragraf di atas disebut dengan paragraf apa itu? Berdasarkan kalimat utamanya. Paragraf. Kalau di awal paragraf berarti dia paragraf apa, Cah? Apa, Dastan? Paragraf. Aude, ya, deduktif, ya, ingat, aude awal deduktif, ya, awal deduktif, ditulis dulu, iling, sing rapi ya, tulisnya ya, latihan sudah kelas 5, ojo tulisannya ojo ceker ayam, apalagi gak ceker dinosaurus, bahaya ya nanti ya, sudah ditulis sampai sini, Cah? Sudah. Tinggal lanjutkan sebentar. Ini dihapus dulu. Nah, turunkan. Teng 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 teng. Nah, nih perhatikan. Tidak saling ya. Ini sekarang yang baca siapa lagi nih yang mau baca? Tadi sudah. Oke, Daniel. Oke, Daniel. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari dari virus 19 ini. Oke, sip, pinter ya. Ini ceritanya menurutmu ide pokoknya tentang apa ini? Ajakan untuk apa? Terhindar dari virus COVID-19. Ya, berarti kan ajakan untuk mengikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID ya. Jadi kalimat utamanya menurut kamu di awal apa yang di akhir? Akhir. Ya, bagus ya. Kalimat utamanya ada yang di akhir. Sebentar, ada kata ini ya, Nang. Duk, Nang dan Duk, ada kalimat melimitasi. Adakah yang tahu artinya apa?
Membatasi, Bu. Ya, betul, pinter, membatasi ya. Limit tuh artinya terbatas. Kamu kan kalau beli kuota itu unlimited, ya, tidak terbatas. Nah, ini kalau limit itu terbatas. Dari kata limit ya, kemudian ada awalan me dan akhiran i. Jadi melimitasi sama dengan membatasi. Kamu bisa tuh ditulis di catatanmu, ditambahi. Melimitasi sama dengan membatasi ya, sebagai pengetahuan umum. Ini ono wong ngomong, oh ternyata kuota unlimited ya artinya tidak terbatas toh Bu. Ya. Terus yang ini ditulis ya, tadi sudah ada yang menjawab dan tahu. Untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID. Ya, jadi ini ditulis ya. Kalimat utamanya, untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID. Terhindar dari virus COVID-19 ini. Sudah nulis semua? Ya. Kalimat utamanya. Oke. Sekarang kalau kamu tahu kalimat utamanya di situ, berarti jawaban untuk nomor 2B, kalimat utama terletak di titik-titik kalimat. Jadi terletak di mana? Akhir. Di akhir ya, pintar. Yang ditulis ya, di akhir. Di akhir ya, kalimat utama terletak di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Dari situ kamu juga tahu berdasarkan kalimat utamanya paragraf di atas ya disebut dengan paragraf induktif ya karena terletak di akhir paragraf. Oke. Sampai sini kalian bisa membedakan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif, Cak? Bisa tidak? Gampang atau susah? Gampang ya. Terus sudah bisa dengan mudah menemukan dan menentukan ide pokok anak-anak? Nggak tahu. Lumayan ya? Nggak tahu apa lumayan? Lumayan nggak tahu? Lumayan. Lumayan ya. Jadi intinya kamu baca sih, Ca. Baca dulu bacaannya dengan seksama. Terus dilihat, ditemukan dulu kalimat utamanya yang mana. Di situ kamu ringkas, kamu cari intinya itu ngomong ke tentang apa. Di ide pokok itu seperti itu. Oke, sampai sini paham? Oke. Paham, Bu. Paham tenan apa paham Siti? Lumayan. Lumayan ya, paham tenan, paham lumayan atau paham Siti. Ingat besok pagi ketika sarapan, ketika bisa jadi memberi pertanyaan tentang pelajaran hari ini. Ya, sudah ditulis semua? Yang ini sudah oke. Butika hapus dulu. Nah, sudah. Sekarang sudah pukul 9:30. Kamu JOK jam berapa nanti? 10.10. Jam 10 lebih 10 ya? Aduh, nanti kalau kelamaan kamu enggak hamsyom. Oke deh, sarapannya, kok sarapan? Makan siangnya Butika beri tugas saja dari Bu Pena, ya. Ya, Bu. Butika tuliskan di sini ya. Tugas makan siang. Makan siang 22 Juli 2021. Oh ya, tidak perlu difotokan ke Butika karena besok pagi kita bahas bersama-sama saja ya. Besok pagi kita bahas.
Yang penting kamu nanti mengerjakan dengan sepenuh hati. Makan siang 22 Juli, maaf. Yang pertama yang SPDP saja yang Butika berikan tugas. SPDP, bukalah Bupena halaman 6. Kemudian kerjakan nomor 1. Nomor 1 dong, Bu. Ya, nomor 1 saja. Terus soal selanjutnya, ini nomor 1 ya. Ada 2. Bukalah Bupena halaman 21. Sudah dibuka halaman 21. Kerjakan, ayo berlatih. Nah, A, B, E, D. Nah, nih. Tugasnya itu. Butika foto dulu. Sudah menemukan? Ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Tidak, Bu. Ya, oke ya. Dikerjakan yang halaman 6. Yang halaman 6 ini dikerjakan di buku tugas. Dikerjakan di buku tugas. Kalau yang halaman 21 langsung di Bupena itu cukup. Nah, yang ini dikerjakan di buku tugas. Dikerjakan di buku tugas tema. Ya, kalau yang ini langsung di Bupenamu saja, langsung di Bupena saja. Ya, jadi ada 2 ya, makan siangnya ya, kenyang kamu. Ini tidak perlu dikirimkan ke Butika. Besok pagi kita koreksi bersama-sama. Yang perlu dikirimkan kegiatan itu ya, morning meetingmu ya, yang belum mengirimkan ya. Jika tunggu. Oke. Sudah dicatat anak-anak? Sudah. Ya, oke. Sudah. Butika rasa cukup ya pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi besok Jumat seperti biasa pukul 8 pagi. Kemudian pesan Butika, jangan lupa setiap hari berbuat kebaikan dan membantu orang tua di rumah tanpa diminta. Sudah harus mulai punya tanggung jawab masing-masing karena kalian sekarang sudah kelas 5. Ya. Terus harus lebih percaya diri kalau mengikuti Zoom, entah itu dengan Butika, dengan guru muatan pelajaran lainnya, kalian harus pede ya. Terima kasih untuk anak-anak Butika kelas 5A, bangun pagi, ikut pelajaran dengan baik, dan tetap semangat. Jangan lupa juga jaga kesehatan, makan makanan bergizi, minum vitamin, terus berjemur, ini bisa ya 9:30 sambil nunggu Pak Dovi Zoom, kalian bisa berjemur dulu sambil meregangkan otot-otot supaya alat gerak pasif dan alat gerak aktif kalian itu sehat ya, bisa bekerja sama dengan baik. Oke anak-anak, sampai bertemu besok pagi ya. Iya, Bu. Lagi ya. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.